memasukkan kamu ke dalam batu ini dan menguncinya. Astagfirullah, siapa beliau Mas Epi? Saya juga nggak tahu Om. Sosok berjubah putih dan bercahaya memasukkan dia ke dalam batu ini. Dia terpenjara dalam batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Naslos. Ya, Kali ini saya bersama Mas Epi seperti biasa Mas Epi ya. benar sekali Om. Dan Kita akan melakukan penelusuran tentu saja. dan ini ada ya mungkin legenda yang tak terkenal ya Mas Epi ya. Legenda gimana Om? Saya belum tahu ceritanya ini loh Om. Jadi di desa ini dulu ada seorang ibu, ya, ibu sudah tua, dia mempunyai anak satu, ya. Cuman anaknya itu gimana ya? Intinya tidak berbakti sama orang tua, Tidak seperti itu berbakti pemirsa. kepada orang tua. Betul. Jadi kalau mereka itu hidupnya cuman pas-pasan, buat makan aja susah. Ya, Tapi karena mungkin pergaulan anaknya tersebut, dia ya meminta yang ibunya tidak mungkin kasih karena keadaan ekonomi yang tidak memadai. Dia meminta motor lah, minta inilah, minta itulah. Padahal ibunya itu hanya buruh tani pemirsa, yang hanya cukup untuk makan. Itu pun kadang-kadang makannya itu sehari cuma sekali pemirsa. Astagfirullahaladzim. Dan suatu ketika si ibu lagi katanya nyuci di kali, ya, anaknya datang dalam keadaan mabuk, lalu meminta uang, intinya hanya untuk berpoya-poya. Tapi sang ibu karena tidak mempunyai uang ya tidak dikasih. ya, Dan si anak itu marah. Dan ibunya lagi ini di sungai, dijorogin pemirsa ke air dan airnya tenggelam. Alhamdulillah ada yang nolongin, astagfirullah. bisa diselamatkan. Dan sejak saat itu mungkin si ibu itu ya gimana ya, namanya orang tua ya Mas Epi ya. Ya, Ya walaupun semarah apapun sama anak, mungkin sudah saking marahnya sama anaknya itu, dia berucap yang tidak baik pemirsa. Kamu anak yang tidak berbakti, nggak sopan sama orang tua, buat apa saya punya anak seperti kamu? Dan si anak terpleset di sungai tersebut, kepalanya membentur sebuah batu, akhirnya meninggal pemirsa. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sejak kejadian itu, ya, warga nggak ada yang berani intinya nyuci ataupun di sungai tersebut karena suka mendengar suara seperti tangisan pemirsa. Wah, tangisan ya. Betul, suara meminta tolong, meminta ampun. Ini sudah lama juga Mas Ebi katanya bisa ini, tapi ini betul terjadi di daerah sini pemirsa. Dan kita akan coba mencari, tapi kalau yang mendengarnya Mas Ebi katanya, yang menangis itu seperti berada di batu itu Mas Ebi. Seperti berada dalam batu itu. Iya, tapi tidak apa-apa, tidak ada apa-apa pemirsa. Penting di sungai tersebut menggema seperti suara tangisan meminta mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Dan kita akan coba untuk mencarinya Mas Epi ya. Di mana Om batu itu? Katanya di area di sungai Mas Epi. Sungainya mana? Betul Mas Epi. Dengar suara air? Oh iya, Ini pasti sungainya di area sini Mas Epi. sebelah sana suaranya Om. Iya. Mas kameramen siap. Kita akan coba mencari sungai tersebut dan mudah-mudahan sungai ini pas airnya lagi surut Mas Epi ya. Ya, Tidak banjir. ya. Tapi kalau lagi banjir sangat menakutkan sekali, bisa nyampe atas sini Mas Epi. Benar, luber. Iya betul. Kalau ini tidak hujan mudah-mudahan tidak banjir ya. Ayo Mas kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti anak durhaka ini Om. Betul Mas Epi. Ceritanya itu anak durhaka. Iya. Lawan orang tua, tidak menurut, tidak patuh. Iya kalau orang tuanya kaya Mas Epi-nya banyak uang. Orang tuanya nggak punya uang. Iya. Mau ngasih gimana? Harus
Ya membantu ya. Tapi karena mungkin sudah terpengaruh oleh minuman keras, dia nekat. Ibunya dijorogin sampai tenggelam dan untung ada yang ngeliat. Nah, akhirnya ditolongin ibunya. Tapi setelah selamat, ya ibunya itu mengeluarkan kata-kata yang intinya membuat anak tersebut celaka. Oh. Ini suaranya di arah sini Mas Epi. Karena memang benar ya. Kehidupan seorang anak itu tergantung kepada ucapan seorang ibu, teman-teman. Betul. Jika ibu kita sering mendoakan yang baik-baik, maka insya Allah hidup kita akan baik. Baik. Oh iya benar Mas Epi, ini sungainya Mas Epi ini. Oh ini sungainya. Mana sebenarnya? Oh ini mau turun ini. Coba kita turun. Oh bisa. Ini biasanya mungkin warga biasa dulunya bisa lewat sini, mencuci di sini. Tapi sejak kejadian tersebut cuma sampai senter ke sana Mas Epi. Kita ada yang bergerak di sini tadi. Hati-hati Om. Hati-hati Mas. Kira-kira Mas kameramen bisa turun nggak ini? Licin ini. Kalau di atas saja bisa nggak ya Mas kameramennya? Coba Mas Epi disenterin Mas Epi. Kalau di atas. Ya coba dibantu Mas Epi, Mas kameramennya turunnya. Sehingga Mas kameramen turun. Saya bantu yuk. Hati-hati. Licin ini soalnya. Hati-hati, pegang kameranya hati-hati. Ini batunya kayaknya licin ini. Oh iya. Coba Mas Epi, lihat Mas Epi. Itu ada batu besar di sini Mas Epi. Turun lagi Mas. Sambil dipegangin Mas Epi, takutnya terpleset Mas Epi. Ya. Lewat mana ini? Licin banget ya. Coba senternya ke arah sini senternya. Nah, itu dia Mas Epi. Mungkin astagfirullah. Mas Epi, dengar Mas Epi? Apa Om? Seperti ada rintihan loh Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Iya Om. Kalau lewat sana bisa nggak Mas? Licin nggak kira-kira? Mas kameramen bisa nggak? Licin Om. Sana. Kan kalau di sini kurang jelas ya batunya ya. Wah, licin banget Mas Epi. Hati-hati. Kelihatan nggak kalau di situ ininya batunya kelihatan nggak? Kurang jelas Om. Kurang jelas ya. Mungkin dibantu sama baterai. Gimana di kamera kelihatannya? Astagfirullah. Hati-hati. Kalau kira-kiranya tidak bisa, mungkin kalau lihat air kayaknya nggak ini loh, nggak licin loh. Tuh. Jangan lewat sini, lewat air aja Mas. Nah mungkin di sini bisa kameranya. Kalau nggak lewat air memang licin. Tapi kalau lewat air tuh enggak. Ternyata nah kalau di sini mungkin lebih enak ya kalau di sini ya kameranya ya. Nah ini tanah.
Ini jembatan atau bukan Mas Evi? Subhanallah. Coba Mas Evi, senternya ke sini Mas Evi. Ini ada 4 batu di sini. Bismillah. Tuh yang lebih ini, yang ini Mas Evi. Ada 5 Mas Evi ternyata. Banyak Mas Evi. Iya, ini Mas kameraman, sini. Tapi kita nggak tahu nih yang mana yang bekas anak tersebut terbentur kepalanya Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang ini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Yang ini. Betul yang ini Mas Evi. Betul yang ini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Seperti bergetar Mas Evi. Jadi saya mendengar seperti ada, memang pemirsa, seperti ada tangisan ya di dalam batu sini. Iya, benar sekali. Meminta ampun. Astagfirullahaladzim. Kita akan coba mencari tahu Mas Evi ya. Ya Om. Sebenarnya pemuda tersebut kenapa gitu Mas Evi? Apa benar-benar dia ini anak durhaka? Ini ke sana ada terowongan satunya Mas Evi. Ke atas sana. Ke atas sana. Nah, Oh iya. kata warga sih memang di sini ada sebuah gua juga Mas Evi. Gua. Betul. Tapi kita nggak tahu di sebelah mana guanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hati-hati Mas. Hati-hati. Ini memang saya merasakan di sini Om. Benar Iya. sekali. Ya. Tapi suaranya sangat lemah sekali Mas Evi. Ada sesuatu yang terkunci di sini. Betul. Dia nggak bisa kemana-mana Mas Evi. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya menangis, meminta ampun. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal kejadian ini udah agak lama juga Mas Evi. Benar sekali Om. Biasanya dulu ini buat nyuci warga Mas Evi dulu. Tapi sekarang kejadian itu tidak pernah lagi digunakan. Bahkan airnya juga sekarang sudah kurang ini ya. Jadi berbau seperti itu Mas Evi. Mas Evi, boleh kita coba mengeluarkan dia Mas Evi? Iya. Bisa. Mudah-mudahan bisa keluar. Kita coba dulu. Dan kita bisa bertanya-tanya sama dia Mas Evi. Ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. 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 Wahai engkau yang bersemayam di dalam batu ini, keluarlah. Kami akan menarikmu untuk keluar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia seperti yang sedih sekali Mas Evi ya. Iya Om. Assalamualaikum. Mas, apa yang terjadi sebenarnya? Kita sebenarnya sudah tahu Mas Evi kejadiannya, cuman kita ingin tahu dari mulutnya sendiri. Iya, benar sekali Om. Apa sama yang terjadi sama kamu? Pantas Mas Evi. Dilihat dari celana juga, celananya bolong-bolong Mas Evi. Iya Om. Sama Mas Evi saya Mas Evi. Sama kayak Om jadi. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Minta ampun. Minta ampun sama siapa kamu? Ibu. Ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan sebenarnya sama ibu kamu?
sewaktu kamu masih hidup. Kamu anak durhaka. Astagfirullahaladzim. Saya penasaran sama mukanya nih Om. Kamu meminta uang ke ibu kamu, tapi ibu kamu nggak punya uang. Tapi kamu maksa. Mukanya tertutup. Kenapa? Jadi waktu ibu kamu mencuci baju di sini, karena kamu nggak dikasih uang, kamu jorogin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pantas. Itulah. Allah murka sama kamu. Ya walaupun orang tua kamu sangat sayang sama kamu, tapi kelakuan kamu sudah kelewat batas. Orang tua kalau udah keluar kata-katanya, pasti akan terjadi. Benar sekali. Dan apa yang terjadi sama kamu kan? Bisa kamu alami sendiri, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Terus kenapa kamu malah bersemayam di dalam batu ini? Iya. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, jadi kamu melihat ada seperti sosok yang bercahaya memasukkan kamu ke dalam batu ini dan menguncinya. Astagfirullah, siapa beliau Mas Ebi? Saya juga nggak tahu Om. Sosok berjubah putih dan bercahaya memasukkan dia ke dalam batu ini. Dia terpenjara dalam batu ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin sosok itu Mas Ebi ya. Sosok yang sebenarnya beliau itu mungkin sosok yang baik Mas Ebi. Iya. Kenapa? Dia dimasukin ke dalam batu ini agar dia bisa merasakan Mas Ebi. Astagfirullah, akan merasakan terpenjara di dalam batu ini. Karena ulah kamu sendiri. Benar. Durhaka kamu. Durhaka sama orang tua. Bukannya kamu intinya memuliakan ibu kamu, malah kamu menyengsarakan orang tua kamu, ibu kamu. Apalagi ya kamu sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Seharusnya kamu yang menjadi tulang punggung untuk mencari kebutuhan untuk ibu kamu. Allahu Akbar. Kamu ingin minta maaf sama ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Sudah terlambat. Ya walaupun mungkin namanya orang tua pasti sudah memaafkan ya Mas Evi ya. Benar sekali Om. Walaupun anaknya itu gimana nakalnya gimana, Ya. intinya ininya pasti orang tua, yang namanya orang tua pasti memaafkan. Iya. Kenapa? Kamu ingin lepas dari batu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kami bersama teman saya bisa melepaskan kamu dari batu ini dan kamu bisa kembali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya seperti mendengar sesuatu Mas Evi. Seperti ada yang berbisik Mas Evi. Astagfirullah. Ya Om, gimana Om? Ya, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ini tidak mau terlihat mukanya. Saya nengok pun dari sini tuh nggak kelihatan mukanya karena mukanya itu Kenapa engkau tidak muncul? ditutupin oleh dia sendiri. Apa yang engkau bisikan ke telinga saya? Subhanallah. Ternyata kita bisa membebaskan dia Mas Evi. Lalu Tapi dengan satu amalan atau ayat-ayat Allah, kita bisa membebaskan dia. ayo kita lakukan Om. Baca 2 kalimat syahadat 3 kali Mas Evi. Ya. Tangannya ditempelkan di sini, Ya. tangan Mas Evi, dan insya Allah dia akan terbebas Mas Evi. Ayo Om. Saya akan bantu Mas Evi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Menghilang Mas Sabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini berhasil Om. Betul Mas Sabi. Mudah-mudahan, astagfirullahaladzim, pemirsa, mudah-mudahan ya ini tidak terjadi lagi Ya, sama yang lain Mas Sabi. benar sekali. Intinya muliakanlah ibu kalian selama ibu kalian itu masih hidup. Ya, Ya walaupun mungkin sudah meninggal, kirim doa untuk dia, kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kalian. benar. Karena apa? Karena orang tua kalau sudah meninggal, kita belakangnya kita akan sangat menyesal sekali Ya, Om. kalau kita belum bisa membahagiakan mereka. Benar. Oke pemirsa, ini sudah terkuak. Saya Om Janim, Ya, Resevi. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita kembali Mas, kita naik ke atas Mas. Gimana caranya ini? Kita bantu Mas kameramen. Insya Allah orang yang